Selamat pagi, selamat sore saudaraku sekalian. Jumpa lagi dalam Bible Study kali ini. Kita masih meneruskan seri di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12, dan pada sore hari ini kita sudah sampai ke etapa yang ketujuh. Jadi Blessed Spiritual Journey, kita melihat di dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita telah melalui 6 etapa yang lalu, dan kita melihat bagaimana pertumbuhan seorang percaya yang harus mendaki gunung, bukit, di mana sampai akhirnya kita mencapai pada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang-orang yang telah ditebusnya. Dan kalau sore hari ini kita melihat, berbahagialah orang atau diberkatilah orang yang membawa damai, peacemaker, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita akan melihat lebih lanjut. Kita melihat di dalam Efesus 2 ayat 17-18. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi bicara mengenai damai, membawa berita damai. Kita semua berkewajiban sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu menjadi membawa damai. Bukan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Bukan. Tetapi berita damai harus diterima kepada orang yang jauh ataupun yang dekat. Karena kita mulai dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kemudian kita melihat, saya sebagai outline, saya ambil 3 hal, yaitu siapakah kita, peringatan apa, dan anak-anak Allah dan konsekuensinya. Yang pertama, siapakah kita, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan orang pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat kepada Sion, Allahmu itu Raja. Nah, puncak bukit kedatangan pembawa berita. Kemudian peringatan apa? Kalau kita sebagai pembawa berita, kita pun harus ada hal-hal yang harus dijaga dalam kehidupan kita. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Perhatikan saudara. Sebab mungkin Tuhan memberitakan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka dan kepada kehendaknya. Kemudian anak-anak Allah dan konsekuensinya, karena kita melihat bahwa disebut anak Allah ada konsekuensinya dan karena kamu adalah anak, maka Allah akan menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Allah. Kita melihat lebih lanjut penjabaran dari siapakah kita, pemberita damai itu. Kita melihat kemudian ada outline juga. Yang pertama, kita harus berdamai, dimulai dengan diri sendiri, kemudian kita naik lagi, kita harus siap, membuat kita sendiri siap untuk dipakai oleh Tuhan, dan yang ketiga akibatnya apa? Kita akan dimuliakan. Jadi, jangan membiarkan kepahitan ada dalam diri kita. Kedua, siap sedialah kamu, supaya kamu memberitakan perbuatan yang baik dari Dia. Kita lihat dari 1 Korintus 2 ayat 9, ayat pokoknya, dan waktu kita diadopsi menjadi anak Allah, ada suatu kelengkapan, yaitu ahli waris yang menerima warisan secara holistik dari Allah Bapa. Nah, kita melihat lebih lanjut. Orang yang berdamai. Jadi jangan biarkan akar kepahitan tumbuh. Kalau kita merasa bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita menjadi anaknya, kita merasa. Kalau kita mau membawa damai, kita pertama kali harus berdamai dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membawa damai kepada orang lain atau mendamaikan orang lain, make peace dengan orang lain, kalau kita sendiri tidak mendamaikan diri kita sendiri. Jadi kalau kita melihat sejauh timur dari barat di Mazmur 103 ayat 12, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Kita melihat lagi di dalam Yakub 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegangkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Kita melihat di sini, saudara, berdamai dengan diri sendiri. Nah, ini kita seringkali dalam hidup kita merasa kadang-kadang kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita seringkali merasa self pity, merasa mengasihani diri sendiri. Kalau ada suatu masalah, kemudian kita merasa sedih, kemudian kita menyalahkan diri kita sendiri, dan lebih celaka lagi menyalahkan Tuhan. Kita kadang-kadang sering menyesali nasib kita, menyesali kehadiran kita yang ada di dunia, menyesali keberadaan kita sebagaimana kita ada, sehingga kita tidak bersyukur. Pada saat kita tidak bersyukur, yang ada adalah kita kecewa dan kita menyesali diri. Menyesalan diri ini kadang-kadang timbul karena apa? Seringkali kalau kita dalam keadaan low, keadaan down, istilah kita memakai kata down, merasa bahwa mood kita lagi di bawah sendiri, di lembah. Kita seringkali merasa ada hal-hal lain yang menuduh kita. Nah, dosa-dosa yang lalu itu seringkali suka timbul. Padahal kalau kita benar-benar diampuni, menerima pengampunan secara utuh, holistik istilahnya, itu nurani kita tuh harus bisa menjaga, menjauhkan, membungkus kehidupan kita, sehingga seperti dikatakan dalam ayat ini, dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kalau kita sudah diampuni, berarti ada dilupakan juga. Kalau Allah saja sudah melupakan segala perbuatan yang kita sudah akui, dan Allah kemudian sudah melupakan, masakah kita sendiri nggak melupakan? Kalau kita tidak bisa melupakan apa yang Tuhan telah lakukan buat hidup kita, kalau tidak melihat bahwa kita menambah pengampunan secara penuh, maka kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita? Allah saja sudah mengampuni, tapi kita seringkali tidak mengampuni diri sendiri, menuduh diri kita, sehingga hidup kita tuh miserable, istilahnya orang boleh bilang. Hidup kita tuh gimana, miserable tuh celaka gitu ya. Nah, kalau itu terasa, seringkali dalam keadaan tertentu, kita merasa kita akan sedih sekali dan kemudian merasa kita jadi orang celaka. Padahal Tuhan bilang, kalau kita tidak mau berdamai dengan diri sendiri, tidak bisa mengampuni diri sendiri, berarti kita tidak bisa mengampuni orang lain. Bagaimana kita bisa mendamaikan orang lain? Kan gitu. Kemudian yang kedua, kepahitan itu yang membuat kita menjadi sedih, kita tidak bahagia, adalah iri hati. Mementingkan diri sendiri, memegang diri, jangan berdosa melawan kebenaran. Nah, melawan kebenaran, berdosa melawan tiga hal ini, ada 4 ya. Iri hati, mementingkan diri sendiri, memegang diri, dan berdosa melawan kebenaran. Nah, 4 hal ini, saudara. Seringkali begini, dikatakan bahwa the seed of unhappiness is egotism, katakan orang boleh bilang begitu. Jadi akar daripada ketidakbahagiaan itu karena kita egois kita, ego kita membuat kita iri hati karena ego. Mementingkan diri sendiri, ego juga. Memegang diri juga, ego juga. Berdusta melawan kebenaran adalah demi melindungi ego kita. Nah, ini yang kadang-kadang membuat akar kepahitan yang dikatakan tidak ada ketulusan. Kalau ada kepahitan dalam diri kita, pasti kita tidak bisa bersikap tulus. Kenapa? Ada iri hati, mementingkan diri sendiri, memegangkan diri, dan jangan berusaha melawan kebenaran. Jadi kita untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk menjadi juru damai, jangan biarkan akar kepahitan tumbuh. Padahal Tuhan sudah melepaskan kita dari kepahitan itu dengan menebus kita, dengan kita menerima Dia. Dan kalau sudah sampai ke etapa ini, kita sudah melewati semua. Orang yang haus dahaga kebenaran, kemudian orang yang lembut hatinya mewarisi bumi. Nah, kita di sini kemudian kita sampai. Kalau sudah sampai di level ini, seringkali kepahitan timbul, tapi dikatakan kita harus selalu berdamai. Kapan? Setiap saat, saudara. Kalau kita tidak bisa mengampuni diri sendiri, padahal Allah sudah mengampuni kita, kita menjadi orang yang miserable. Pahit hidup kita. Nah, setelah kita bisa mengatasi itu dengan ketulusan hati, tentunya dengan usaha yang terus-menerus, artinya dengan melatih diri untuk selalu bisa
hidup benar di hadapan Allah. Dan itu kita sudah melihat dari etapa yang sebelumnya. Bagaimana kita harus menjaga hidup kita. Kemudian yang kedua, apa? Siapkah kita? Are we ready? Are we available? Availability dikatakan. Siap sedialah di dalam Yesaya 6 ayat 8. Dan aku mendengar suara Tuhan yang mengatakan, siapakah yang akan aku utus dan siapa yang akan pergi untuk kami? Dan aku berkata, inilah aku, utuslah aku. Nah, pada saat kita sudah dibekali dengan damai, dibekali dengan kerinduan akan selalu akan Taurat Tuhan, kerinduan akan selalu mempelajari, menjaga kehidupan benar di hadapan Tuhan, haus dahaga akan kebenaran, maka kita siap. Kita sudah diperlengkapi nih, cuma kita siap enggak? Masalahnya kita mau apa enggak? Kalau kita mau pasti siap. Tapi kalau kita siap berarti Tuhan sudah melengkapi kita. Di sampai level ini Tuhan sudah melengkapi kita. Ditantang sebenarnya kayak Yesaya itu sebelum Tuhan ingin mengutus seseorang. Siapa yang aku utus? Dia menantang Yesaya, padahal Tuhan tahu. Kalau Yesaya ini siap sebetulnya, dan dia mempunyai kapabilitas untuk dipakai Tuhan. Tuhan memilih orang, dia tahu siapa yang akan dia pilih. Dan siapa yang akan pergi untuk kami? Kok kami ya? Ternyata Tuhan dari dulu sudah menyebutkan dirinya dengan kami. Di situ adalah satu bentuk ketritunggalan Allah dalam hal ini. Nah, dia tahu, tapi dia ingin ada pengakuan dari seseorang. Tuhan ingin memakai kita. Kita siap sedia, tapi kalau kita tidak bermaksud, inilah aku, utuslah aku. Di sini ada penyerahan yang keluar dari pengakuan. Jadi siap sedia, kita harus mengaku, oke Tuhan, ini aku. Aku siap dipakai. Pakailah aku, bukan menurut kehendakku, tapi kehendak-Mu. Kan gitu. Siapa akan pergi untuk aku? Siapa yang akan utus pergi untuk kami? Nah, itu adalah kita. Kalau kita berkata, inilah aku, berarti Tuhan melengkapi kita. Sesuai dengan apa yang dia mau, bukan apa ada yang kita mau. Jadi kadang-kadang orang suka memaksa kehendaknya pada Tuhan. Tuhan, aku siap sedia, tapi aku mau jadi ini. Nah, dia milih. Padahal Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang sesuai dengan talenta yang dia sediakan buat kita. Tuhan tidak akan menyuruh orang tanpa melengkapi. Dan Tuhan tidak akan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak bisa lakukan. Karena Tuhan pasti akan melengkapi. Dan Tuhan akan pasti menjaga. Yang penting, ini aku. Utuslah aku. Ini aku menyerah Tuhan. Pakailah aku seturut kehendak-Mu, kan gitu. Kemudian di Psalm 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang tulus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, pada saat kita siap sedia, kita siap dipakai oleh Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Nah, kemudian timbul pertanyaan, Tuhan, kan ini Yesaya, kan ini hamba Tuhan yang Kau utus untuk menjadi penginjil. Bukan, saudara. Kalau Petrus menulis surat ini, kamulah bangsa yang terpilih. Kita semua adalah umat-umat yang terpilih. Imamat yang berkerajaan. Kita ikut terhisapkan di dalam kerajaan imam. Imam-imam. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini bukan diucapkan pada orang yang baru bertobat, yang belum bertobat. Ini adalah orang yang telah hidup, yang telah mengerti jalan kebenaran. Nah, ini tugasnya pada waktu kita siap sedia supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saya kasih dalam tinta merah. Di sini supaya kamu memberitakan. Jadi dalam hal ini adalah menjadi saksi dari Dia, dari Kristus, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya akan. Telah memanggil kita keluar dari kegelapan, jadi membawa terang. Perbuatan yang besar dari Dia apa sih? Kalau kita mengenal bahwa Yesus juru selamat dan juru damai. Kenapa? Dalam juru selamat itu ada juru damai juga. Artinya apa? Mendamaikan manusia berdosa dengan Allah.
itu dilakukan oleh Yesus dalam pengorbanannya di kayu salib. Jadi rantai perdamaian yang terputus itu disambung kembali oleh darah Kristus. Nah, tugas kita saat ini, kalau kita mengatakan kita siap sedia, kita menjadi penyambung antara orang yang belum kenal Tuhan dikenalkan kepada Yesus sebagai juru selamat. Karena tak ada seorang pun sampai ke Bapa kecuali melalui aku. Jadi harus mengenal Yesus, menerima Yesus. Itulah tugas kita menjadi saksi yang hidup, yang menjadamaikan seseorang yang belum mengenal Tuhan. Itulah kita. Kemudian dikatakan yang ketiga, setelah itu kita dimuliakan seperti janji di dalam ayat itu tadi. Diadopsi sebagai ahli waris dimuliakan. Di dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. The spirit of adoption. Roh yang mengadopsi, memungut kita. Dan roh itu berkata, ya Aba, ya Bapa. Nah, kita melihat di sini, saudara. Orang yang dikatakan disebut anak Allah. Nah, di dalam perjanjian lama, tidak mungkin kita menyebut diri anak Allah. Dilempari batu lah. Yesus mengaku diri sebagai anak Allah, sebagai Allah. Itu dianggap menghujat. Karena begitu pola pikir adat istiadat Yahudi maupun ahli Taurat, dia tidak bisa menerima bahwa Allah bisa bertindak apa saja, tidak bisa mengerti apa yang dinubuatkan. Dan dia tidak percaya bahwa seorang juru selamat harus lahir di kandang domba. Kan begitu. Di kandang. Saya nggak bilang kandang domba, di kandang. Nah, itu yang menggunakan menyebut menjadikan anak Allah dengan adopsi. Kan kalau Yesus berkata dalam Yohanes 3:16 dan waktu Yohanes 3 waktu perjumpaan dia dengan Nikodemus itu tadi, kan di situ menunjukkan bahwa bagaimana seorang bisa lahir baru, lahir kembali masuk. Nah, itulah paham secara dia memahami secara harafiah. Kalau lahir baru berarti seolah-olah masuk lagi ke dalam rahim ibu. Mana mungkin kan gitu. Tetapi yang dimaksud sini adalah lahir dari roh, air dan roh. Gitu. Nah, di situ adalah pertobatan. Nah, bagaimana bisa lahir? Ya diadopsi, dipungut sebagai anak. Nggak mungkin lahir, saudara pungut anak. Allah memungut kita. Yesus yang sulung, kita adalah saudara-saudara, adik-adik kan begitu. Menjadikan anak Allah. Karena roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, pada saat kita diadopsi menjadi anak Allah, lepas dari roh perbudakan menjadi takut lagi, tapi kamu menerima roh perbudakan. Kita takut menyebut Allah pada waktu itu karena Allah begitu hebatnya kalau menurut adat istiadat Yahudi, sehingga hurufnya dengan huruf mati disebut dengan Yahweh kan gitu, Yahweh. Tetapi roh perbudakannya sudah dilepaskan, perbudakan dari pola pikir, bukan hanya perbudakan dosa. Kalau orang kita sampai di level ini yang sudah diadopsi, roh perbudakan, roh pola pikir bahwa kita tidak bisa menyebut Allah dengan leluasa, itu harus dilepaskan. Nah, itu terjadi pada orang-orang Yahudi waktu itu. Mereka yang setelah dikatakan Mesianik, menerima Kristus, pola pikir mereka masih terikat. Begitu jauhnya, aku udah selamat, aku yakin bahwa aku selamat melalui Yesus. Tetapi masih ada keengganan, rasa enggan menyebut Allah itu Bapa. Padahal kemudian Paulus menegaskan, ini loh, roh perbudakan itu harus lepas juga. Perbudakan pola pikir yang menganggap Allah begitu jauh sehingga tidak layak disebut Bapa. Kita tidak layak menyebut dia Bapa. Tetapi roh itu menjadikan kamu anak. Yang menyebut anak, itu namanya dimuliakan. Dari orang yang tadinya takut, yang bukan apa-apa diadopsi. Kalau orang yang mengadopsi orang, biasanya keadaannya, kalau kita melihat orang mengadopsi orang, di dunia ini kan pasti kalau secara legal harus dilihat dulu apakah mempunyai kemampuan ekonomis, mereka layak, mereka sebagai rumah tangga yang bisa mengayomi ini seseanak,
dan bisa memberikan pendidikan, artinya keluarganya harus benar. Nah, itu boleh adopsi. Syarat mempunyai kemampuan untuk mendidik dan memberikan penghidupan secara ekonomi kuat. Nah, pasti yang mengadopsi keadaannya lebih kuat daripada yang diadopsi. Nah, waktu kita disebut anak, kita berlindung kepada bapak kan gitu. Nah, itulah adopsi. Kemudian bisa menyebut dia bapak. Jadi kita yang lemah diambil pada orang yang lebih kuat sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Nah, di dalam Galatia 4 ayat 7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Allah. Nah, kalau kita diadopsi sebagai anak, secara resmi, kita mempunyai hak waris loh. Anak yang kita adopsi, dia akan mempunyai hak waris sama dengan anak kandung kita sendiri. Itu adopsi. Nah, ahli waris oleh Allah, apa yang kita dapat, saudara? Apa kemuliaan Allah akan diturunkan kepada kita. Berkat Allah akan turun kepada kita. Kenapa? Kalau sudah perhatikan waktu perumpamaan daripada prodigal son, anak yang terhilang. Sering kita membedakan dengan populer anak terhilang, karena prodigal bukan terhilang. Prodigal ada anak yang hidupnya foya-foya memboroskan harta. Itu prodigal. Bukan hanya memboroskan harta, memboroskan kasih Allah. Kalau menjauhkan diri daripada kasih Allah, kita prodigal. Keluar daripada ruang lingkup anugerah Allah. Padahal kita yang dikatakan sudah dianugerahi spirit of adoption ini tadi. Menyebut Bapa. Nah, sebagai ahli waris Allah, tentunya kita menerima sesuatu. Kembali kepada anak yang sulung, bukan anak yang bungsu. Anak yang bungsu udah selesai. Dipulihkan kan, tapi anak yang sulung ini, yang pola pikir ahli Taurat yang tidak bisa merasakan. Kan bapaknya bilang, anakku, engkau selalu ada bersama-sama dengan aku. Apa yang aku punya, engkau juga ikut punya. Nah, itulah yang namanya ahli waris. Kalau kita menjadi ahli waris oleh Allah, apa yang Bapak punya, kita juga berhak menggunakannya. Berkat yang disediakan oleh Bapak itu adalah bagian daripada kita. Itulah kelengkapan sebagai anak yang diadopsi. Nah, untuk menjadi ahli waris ini ternyata ada syaratnya. Pola pikir ini tadi loh. Kita menempatkan diri sebagai anak atau sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa. Yang bukan anak. Nah, ahli waris kerajaan Allah, oleh Allah. Kelengkapan. Kita merasa enggak, tapi seringkali karena pola pikir kita, seorang anak pasti menyerah kelontongan kepada bapaknya. Nah, pola pikir anak sulung sebagai hamba aja, upahan saja, yang tidak berhak mendapat sesuatu. Padahal Tuhan bilang, kalau kita benar-benar anak, selalu bersama Bapak, berarti tinggal di rumah dekat Bapak, kita akan merasakan segala berkat ilahi ada dalam diri kita. Itu namanya diadopsi, dimuliakan sebagai anak Allah. Kita melihat lebih lanjut. Peringatan. Peringatan apa? Kita melihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, seringkali kita sebagai hamba-hamba, kita ini hamba-hamba, kan kita lihat tadi di siapa kita tahu siapa kita, peran kita waktu kita bilang kita available, Tuhan aku siap, pada waktu kita bilang aku siap, kita dilengkapi dan pada saat itu kita lihat lagi selanjutnya sebagai hamba Allah di dalam kamulah imamat yang rajani, supaya dengan tugas memberitakan perbuatan Dia. Nah, itu kita sudah memasuk pada hamba sebagai juru damai, mendamaikan orang lain sebagai damai. Tapi seringkali kita letih secara rohani. Dalam perjalanan hidup kita, siapa yang tidak merasa letih rohani? Spiritual fatigue,
terkurasnya kuasa Roh Kudus dalam kita. Kenapa? Kenapa kita letih? Kalau saya melihat ada 4 penyebab terlepasnya terkurasnya semangat rohani. Yang pertama adalah pengaruh negatif pergaulan. Di dalam Ulangan 13 ayat 6 sampai 9. Amsal 22 ayat 24 25. Nah, pengaruh negatif ini Saudara nanti bisa lihat sendiri ayatnya. Pengaruh negatif ini membuat seseorang karena pergaulan. Seringkali pergaulan yang jahat mempengaruhi kebiasaan yang baik. Nah, pengaruh negatif ini, pergaulan kita membuat kita jauh, membuat kita letih. Kenapa? Kadang-kadang kita bergaul, kita hidup di dunia, kita tidak lepas. Kita tidak mungkin hidup di gereja terus, dalam lingkungan percaya. Kadang-kadang kita harus berbaur juga masuk ke masyarakat. Yang didamaikan sebagai juru damai, itu adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Belum mengenal keselamatan, belum mengenal apa itu damai di dalam Kristus. Nah, tentunya dalam pergaulan ini kita menghadapi pro and con, pro dan kontra. Dan di situ kemudian kita melihat ada ejekan lah, sindiran lah. Itu kadang-kadang menguras semangat rohani kita menjadi letih. Tuhan kok begini ya? Tapi itulah tugasnya. Kemudian yang kedua, kesibukan kita karena kita kurang tertib hidup kita. Kalau hidup kita kurang tertib, di dalam Mazmur 119 ayat 11 itu, karena kesibukan kita terlalu sibuk. Kita sibuk seolah sibuk pelayanan kan gitu. Tetapi kurang tertib sebenarnya. Sibuk pelayanannya akibatnya kita mengabaikan hal-hal yang lain. Kita sibuk pelayanan. Ya, pelayanan kemudian kembali lagi. Siapa yang kita layani ya gitu. Sibuk karena menyibukkan diri. Mengisi waktu. Pelayanan bukan mengisi waktu. Kalau hanya untuk mengisi waktu, saudara pasti letih. Tapi pelayanan adalah dedikasi kita untuk membalas kasih Kristus. Kita akan terkuras kalau kita sibuk sendiri, sibuk sampai nggak ingat. Demi pelayanan kita menimbulkan segala macam. Padahal yang kita sibukkan hanya mengisi, memuaskan, melayani diri kita sendiri. Kalau kesibukan kita itu benar untuk Tuhan, menyerah, Tuhan tidak akan memaksa kita untuk habis-habisan. Dia tahu kekuatan kita. Tapi seringkali pola pikir kita mendorong, kalau aku tidak rajin, aku tidak melakukan ini, maka aku belum melayani. Padahal Tuhan mau melayani kita dengan penyerahan, bukan dengan kesibukan. Dengan penyerahan sehingga kita bisa menerima perintah Tuhan, Tuhan mengarahkan kita, kita akan hidup dengan benar di hadapannya. Itulah kesibukan yang benar di dalam Kristus. Kesibukan dengan penyerahan, bukan dengan mau kita sendiri. Kemudian materialisme, pengaruh mamon. Karena di mana hartamu, disitulah hatimu. Karena kita seringkali memikirkan, seringkali orang yang diberkati lebih banyak memikirkan apa yang kalau bisa berkat itu jangan sampai habis. Nah, pada waktu materialisme menguasai kita, ini adalah salah satu bentuk ilah zaman ini. Saya mungkin pernah sebutkan ada 3 hal, yaitu apa? Hedonisme, materialisme, dan individualisme. Tapi semua ini selalu pada akhirnya kepada materi. Karena dikatakan kalau kita menggunakan hanya pola pikir kita fokus pada materi kita, kita akan habis. Tuhan, aku udah melayani Engkau Tuhan. Tapi kok berkatku masih kayak gini aja. Lebih baik aku menggunakan waktuku untuk kerja lagi di dunia kan. Seringkali kita melakukan hal ini. Kalau kita melihat, oh ya Tuhan, kok rasanya waktu aku kerja di dunia berkatku enak aja. Tapi pada waktu melayani kok aku. Padahal Tuhan bilang apa? Siapa yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan itu. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan Dia. Allahku akan mencukupi kebutuhanku sesuai dengan kekayaannya di dalam Yesus Kristus. Kekayaan Allah di dalam Yesus Kristus lebih di atas materialisme atau harta yang kita miliki.
Tetapi untuk mempunyai hati yang demikian adalah penyerahan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, tetapi materialisme, pola pikir terhadap harta duniawi membuat kita letih rohani. Semangat rohani kita menjadi terkuras karena lebih baik bukan memikirkan bagaimana Tuhan memberkati dalam doa Bapa kami, berikan kami makanan secukupnya pada hari ini. Bukan untuk 7 turunan, tetapi materialisme ini kita saking khawatir setelah memberitakan Injil. Kan gitu. Tapi itu satu hal yang ada di dalam kehidupan manusia saat ini. Yang keempat, iri hati dan dengki menghakimi. Ya, saudara lihat ayat di dalam Mazmur 73, Amsal, saudara boleh baca nanti sendiri. Iri dan dengki. Orang iri dan dengki ini adalah salah satu bentuk yang akhirnya produk dari iri dan dengki apa? Menghakimi. Karena iri akan seseorang dan kemudian dengki, menyebutkan dengki. Karena mulai dengan iri, oh ya, orang itu kok diberkati lebih dari aku ya, mulai ngukur. Nah, itu timbulnya dari mana? Dari ego kita. Kemudian setelah iri, kemudian membenci orang, dengki. Negatif, culas. Nah, produknya apa? Menghakimi. Padahal Tuhan bilang, jangan menghakimi sesama, bukan gitu. Nah, ini penyebab terkurasnya semangat rohani yang membuat kita letih rohani. Ini diutarakan oleh Dr. David Jeremiah. 4 penyebab berikutnya semangat rohani. Padahal kita sebagai orang-orang kadang-kadang, orang-orang percaya pun kita kadang-kadang suka letih. Tapi ini peringatan buat kita hati-hati. Sebagai hamba-hamba Tuhan, saksi-saksi Kristus, juru damai, itu kita mendamaikan orang lain. Itu sering letih karena tidak selalu menjaga kehidupan kita untuk menyerah pada duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mengatasi keletihan. Kapan kita bisa mengatasi keletihan? Kalau kita mau duduk diam, menyediakan waktu, bersekutu dengan Dia, sehingga kita merasa semangat kita disegarkan kembali. Yang gitu. Kemudian kita melihat lagi. Dikatakan oleh Rick Warren, the deepest level of worship is praising God in spite of pain, thanking God during a trial, trusting Him when tempted, surrendering while suffering, and loving Him when He seems distant. Nah, level yang terdalam, tingkat terdalam dari penyembahan adalah memuji Allah meskipun kita dalam kesakitan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam percobaan, berpercayakan Dia kalau kita dicobai, menyerah pada Dia waktu kita menderita, dan menyintai Dia waktu kita merasa Dia jauh, padahal kita yang menjauhkan Dia. Itu adalah mengembalikan penyebab terkurasnya semangat rohani. Kemudian kita melihat selanjutnya. Apa yang sebenarnya revitalisasi? Kita disegarkan kembali. Di dalam Yeremia 31 ayat 20 dikatakan, sebab aku telah memuaskan jiwa yang letih dan aku telah memenuhi setiap jiwa yang menderita. Itu adalah janji daripada Tuhan. Untuk disegarkan kembali. Dia memuaskan. Kita melihat tadi apa yang Rick Warren katakan. Bersyukur dalam segala sesuatu keadaan. Tetap menyintai Dia meskipun dia merasa bahwa Tuhan itu jauh dari Tuhan. Tidak pernah jauh daripada kita, tapi kita menjauhkan diri daripada kasih Allah. Selalu bersyukur dan berterima kasih dalam setiap keadaan. Kunci untuk revitalisasi. Kenapa? Aku telah memuaskan jiwa yang letih, aku memenuhi setiap jiwa yang menderita kalau selalu bersyukur. Kita melihat di dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah lelah dalam berbuat kebaikan, karena
Jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Jadi jangan lelah. Tidak disegarkan kembali, tetap layani, jangan lelah, tetap lakukan apa yang menjadi tugas kita. Dalam berbuat demikian, karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Kita akan menuai. Itu janji. Jadi revitalisasi. Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku semua yang lelah dan berbeban berat, aku akan memberi perhentian kepadamu. Aku memberikan perhentian sentosa kepadamu. Datanglah kepadaku. Allah berjanji memuaskan jiwa yang dengan tinta merah, memenuhi setiap jiwa yang menderita. Jangan lelah dan datanglah kepadaku. Itu adalah konsep revitalisasi, disegarkan kembali secara rohani untuk tidak letih. Itu adalah peringatan yang kita sering harus ingat terus sebagai orang pemberita damai, membawa damai. Perlu disegarkan. Terus yang ketiga adalah anak-anak Allah. Di dalam Galatia 4 ayat 6 dan 7. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu ada ahli waris pada saat. Saya ulangi lagi. Inilah keajaran kita sebagai anak-anak Allah. Konsekuensinya apa sebagai anak-anak Allah? Sekali anak, berlakulah sebagai anak dan tetap hidup sebagai anak. Itu menyangkut identitas kita. Bagaimana identitas kita di dalam Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang dan tetap untuk selama-lamanya. Itu identitas kita sebagai anak Allah. Dalam Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman kepada Yesus. Kita anak Allah bukan karena dengan sendirinya, karena iman kepada Yesus. Itu identitas kita. Orang bijaksana, anak Allah karena iman kepada Yesus, tetapi kamulah yang bangsa yang terpilih. Kembali ke dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Bangsa yang kudus, identitas kita. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi sekali anak, identitas kita tetap harus pegang. Orang bijaksana, karena iman kepada Yesus Kristus, bangsa yang terpilih, imam rajani dengan tugas untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, saksi. Identitas kita. Anak dibekali dengan kebijaksanaan, semua bertumpu pada iman kepada Yesus Kristus. Menjadi itulah tugas orang yang namanya juru damai. Kemudian integritas kita. Kalau kita punya identitas, kita integritasnya harus dijaga. Untuk menjaga identitas kita harus berintegritas. Di dalam Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Di dalam Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam Titus 2 ayat 7-8. Dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Integritas kita. Menjaga kelakuan. Tidak neko-neko istilahnya. Orang yang jujur pasti dipimpin oleh ketulusan, tapi pengkhianat oleh kecurangannya. Teladan. Jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Sehat tidak bercela dalam berbuat yang menjadi malu. Kenapa? Di sini integritas orang mengatakan dengan satunya antara kata dan perbuatan. Nah, integritas itu dijaga ini. To act with integrity,
integrity, you have to know who you are. Untuk bertindak secara berintegritas, kita harus tahu identitas kita. Menjaga identitas kita, itulah integritas kita. Apalagi identitas kita sebagai anak, harus dijaga. Sehingga apa yang kita lakukan, meskipun orang tidak melihat kita melakukan hal baik, to do the right thing, even nobody is watching. Melakukan yang benar, meskipun tidak orang memperhatikan, tapi ada satu mata di atas yang melihat kita. Mata Allah melihat kita. Apakah anak-anakku yang manggil aku Bapak ini menjaga identitas dengan berintegritas yang benar? Menjadi saksiku. Di Amerika ini katakan, lawan menjadi malu karena hal-hal yang mereka sampaikan tentang kita. Kita tidak perlu membalas. Tapi perbuatan kita, ketulusan kita menunjukkan kesaksian hidup kita. Orang melihat bukan dengan kita berkuar-kuar, tetapi orang melihat perbuatan kita. Sehingga memuliakan Bapa yang di surga. Terus kemudian itu bisa terjadi. Menjaga integritas kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Intimasi kita dengan Allah. Mazmur 23:6. Kebajikan kemurahan berlaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita dikatakan oleh pemazmur, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Diam di dalam rumah Tuhan. Diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hidup di dalam hadirat Allah sepanjang waktu. Loh, kapan kita akan hidup di dalam rumah Tuhan? Loh, kan kita nggak siap hari di rumah Tuhan kan begitu. Nggak siap hari ke gereja, nggak siap hari ke bait Allah, nggak siap hari kita berdoa. Tetapi gini, hidup di dalam rumah Tuhan artinya apa? Karena kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kita rumah Tuhan. Kalau menjadikan tubuh kita bait Allah, maka hati dan pikiran kita berdiam di dalam bait Allah. Berapa? Kita menjadikan diri kita ini sebagai persembahan yang hidup lagi kudus. Mempersembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup lagi kudus, itu ibadahmu yang sejati. Tubuh kalau kita meyakini di dalam rumah Tuhan, hanya hidup bersekutu, menjadikan tubuh kita ini selalu sebagai pengayom daripada jiwa dan roh kita untuk hidup di dalam hadiratnya, menjaga tubuh, menjaga hadirat Allah. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Menjaga kehidupan rohani, menjaga hubungan yang manis dengan Bapa. Bukan kalau kita hanya kesempatan ke gereja, bukan setiap saat. Karena kita tahu di dalam tubuh kita inilah ada roh Allah. Karena itu kita harus selalu berhubungan di mana kita berada. Kita melakukan sesuatu hanya demi kemuliaan nama Kristus. Apa yang kita lakukan sehari-hari, itulah hadirat kita. Kalau kita menjadikan tubuh kita hadirat Allah, maka hidup kita ada dikatakan kemurahan belaka mengikuti aku seumur. Nah, kalau berarti apa? Kalau kita selalu hidup dengan hadirat Allah, apa yang ada apa? Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah apa? Pasti ada rasa penyerahan, ada rasa bahagia, ada rasa damai. Nah, disitulah hubungan yang harus kita jaga sebagai anak Allah. Di dalam Lukas 15 ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, kalau kita yang berintegritas dan menjaga hubungan baik dengan Bapa, maka segala berkat kepunyaan Allah itu ada pada kita secara holistik. Kita seringkali memandang berkat itu hanya yang sifatnya materialistik, apa yang jasmani saja. Padahal yang lebih cukup adalah rasa cukup. Itu adalah kekayaan yang lebih besar daripada materi. Kalau orang Jawa bilang nerimo ing bandung. Segala apa yang ada padaku itu aku terima dengan rasa syukur bahwa itu anugerah yang cukup bagiku. Nah, kepunyaan Bapa apa sih? Kebutuhan karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, sukacita, boleh
Roh Kudus. Kan gitu. Disitulah soal damai sejahtera. Damai, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau itu kita selalu merasa dalam hadirat Allah, anak-anak Allah, hidup di dalam lingkup hadiratnya, maka kepunyaan Bapa damai sejahtera itu lebih daripada material yang atau harta dunia yang kita punya. Karena hati kita membuat kekayaan tersendiri. Sikap hati kita terhadap harta dunia, terhadap hubungan Bapa, membuat kita hidup benar di hadapan Allah. Damai sejahtera melampaui segala akal, mencukupkan kita. Sehingga kita selalu hidup benar, selalu menjaga hubungan sebagai anak, tetap anak. Saya akan tutup dengan satu kalimat summary, suatu wrap up. Being a peacemaker, we are adopted to be God's children with all rights to inherit His holistic wealth. Bahasa Indonesia saya susah. Menjadi seorang membawa damai. Kita telah diadopsi menjadi anak-anak Allah dengan segala hak untuk mewarisi kemakmuran Dia secara utuh, secara holistik. Kekayaan Allah secara utuh akan diberikan kepada kita anak-anak Allah yang telah diadopsi dan menjadi pembawa damai. Being a peacemaker, we are adopted to be God's children with all rights to inherit His holistic wealth. Nah, untuk mewarisi kemakmuran Allah secara holistik, badan, jiwa, roh terpelihara. Karena itu kita adalah anak-anak Allah. Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati.